Wanita nggak wajib cari nafkah. Wanita dinafkahi oleh suami. Nggak ada suaminya, ayahnya. Sampai kapanpun perempuan tidak wajib cari nafkah. Kitalah sebagai laki-laki, kitalah sebagai seorang ayah, kitalah sebagai seorang suami yang wajib menafkahi. Tapi kalau perempuan berdagang, berusaha menjadi seorang usahawan seperti Bunda Khadijah, lalu hartanya juga dipakai untuk keluarga, itu sebaik-baik sedekah. Udah dengar kan? Sekali lagi saya ulangi ya, bahwa istri itu tidak wajib ikut mencari nafkah. Tapi banyak akhirnya istri merasa terpaksa melakukannya. Tahu kenapa? Bukan karena dia kurang iman, bukan dia karena terlalu ambisius, dan bukan karena dia ingin terlihat lebih hebat dibanding suaminya. Tapi karena realita pernikahan dan rumah tangga saat ini tidak seperti yang diharapkan pada saat awal pernikahan. Dulu ketika laki-laki datang melamar, dan akad pernikahan pun berlangsung, laki-laki berjanji menjadi penanggung jawab, memelihara, memberi, menafkahi lahir dan batin istrinya. Dan istrinya pun menerima dengan niat yang sederhana, yaitu ingin menjadi istri yang mendampingi suami, bukan justru menggantikan peran suami. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, keadaan pun sering sekali berubah. Kita lihat ya sekarang ini, harga kebutuhan semakin naik, tekanan hidup semakin berat, dan yang lebih menyakitkan lagi, ketika seorang istri melihat suaminya mulai kewalahan. Dan disitulah akhirnya para istri terdorong untuk ikut bekerja dengan niat membantu suami mencukupi kebutuhan rumah tangga. Istri ikut bekerja, bukan ingin mengambil peran suami. Tapi karena dia tidak tega kalau sampai akhirnya bahtera rumah tangga ini goyah hanya gara-gara masalah ekonomi. Tapi mirisnya, disinilah masalah sering sekali terjadi. Saat istri ikut membantu suami mencari nafkah, tanpa kesepakatan yang jelas, dan tanpa komunikasi yang sehat, perlahan-lahan peran suami justru malah mulai kabur. Dan akhirnya, saat si istri pun sudah kelelahan di dalam bekerja mencari nafkah, tetapi dia dituntut untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak dengan baik sendirian. Suami merasa terbantu, tetapi tanpa sadar mulai bergantung. Dan akhirnya, ini bukan lagi sekedar kerjasama, tapi beban yang dipikul oleh istri diam-diam. Padahal dalam ajaran agama apapun ya, atau dalam adat manapun, istri tidak diharuskan dan tidak diwajibkan untuk ikut mencari nafkah. Kalaupun dia bekerja dan punya penghasilan, itu adalah bentuk dukungan, bukan kewajiban. Jadi kalau dia memakai penghasilannya untuk kebutuhan keluarga, sekali lagi kukatakan, bukan kewajiban, tapi adalah bentuk cintanya. Dan suami adalah satu-satunya yang tetap menjadi pemimpin, provider, dan protektor dalam keluarga. Suamilah yang harus cari cara dan mencari jalan untuk menyediakan, mencukupkan kebutuhan keluarga. Tapi mirisnya, ketika suami dibantu, istrinya bekerja, dan istrinya punya penghasilan, suami-suami ini akhirnya banyak yang kehilangan arah. Mereka akhirnya berleha-leha. Sampai ada akhirnya suami yang malas bekerja, malas cari cara, malas berusaha lebih lagi untuk kebutuhan keluarganya. Karena apa? Karena tadi istrinya selalu ikut membantu. Jadi di sini yang harus dipahami adalah rumah tangga memang bukan bicara tentang siapa yang paling banyak menghasilkan uang, tapi bagaimana kedua belah pihak saling mendukung, menguatkan, tapi tidak menjadi kehilangan kewajiban dan tanggung jawab, serta peran masing-masing. Jadi jika istrimu sudah ikut membantumu untuk mencari nafkah, maka sebaiknya kamu juga sebagai seorang laki-laki harus hadir dan kamu ikut andil di dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Jangan justru semua beban itu kamu tumpuk di pundak istrimu. Dia lelah ikut bekerja mencari nafkah, dan dia juga harus dipaksa kuat untuk mengurus rumah dan anak-anak kalian sendirian. Oke?